Para penulis sejarah Arab mengatakan bahwa Mekah di bawah kepemimpinan Qusay memulai suatu periode di mana kejayaan masa-masa Huja'ah dan Jurhum menjadi tidak berarti. Kegiatan keagamaan semakin semarak dibandingkan pada zaman-zaman sebelumnya. Hanya milik Qusaylah hijabah, yakni tugas memegang kunci Ka'bah. Siqayah, yakni tugas memberi minum jamaah haji. Rifadah, yakni tugas memberi makan jamaah haji. Dan Nadwah, tempat orang-orang Quraisy bermusyawarah hal-hal yang penting, serta al-liwa, panji-panji yang dibawa orang-orang Quraisy ketika berperang. Dengan semua itu, dia memperoleh kemuliaan Mekah secara keseluruhan serta mewariskannya kepada anak-anaknya sepeninggalnya. Tidak diketahui ada seorang pun yang menentangnya dan memperebutkan kekuasaan itu. Pengaruh Qusay di kalangan kaumnya semasa hidup dan sepeninggalnya seperti agama yang menjadi panutan. Ia memakai Darun Nadwah sebagai kediamannya dan membuat pintu yang menghadap ke Masjid Ka'bah, dan di sanalah orang-orang Quraisy menyelesaikan segala urusan-urusan mereka. Tatkala memasuki usia tua dan tulang-tulangnya menjadi rapuh, dia khawatir jika anak bungsunya Abu Dar tidak dapat mencapai kemuliaan yang dicapai saudaranya, yakni Abdul Manaf, seperti pada zaman ayahnya. Maka tetua kaum berkata kepada Abu Dar, "Demi Allah, ketahuilah wahai anakku, aku pasti akan mengusulkanmu pada suatu kaum, meski mereka sebelumnya lebih mulia daripada kamu." Para sejarawan mengatakan, lalu Qusay mati, dan untuk beberapa masa Qusay tetap seperti yang ia kehendaki sampai Bani Abdi Manaf bin Qusay, Abdi Syam, Hasim, Muthalib, dan Naufal berkumpul serta bersepakat merebut kekuasaan dari tangan anak-anak pamannya, yakni Abu Dar, atas apa yang dulu diberikan kepada mereka oleh kakek nenek moyang mereka Qusay, seperti Darun Nadwah, hijabah, liwa, siqayah, dan rifadah. Mereka semua merasa bahwa mereka lebih berhak daripada anak keturunan Abu Dar atas hal-hal itu sebagai kemuliaan dan kehormatan bagi mereka. Pada saat itu orang Quraisy terpecah dan berperang, kemudian mereka berdamai dan membagi warisan yang sangat bernilai itu untuk Bani Abd Dar, yakni hijabah, liwa, dan Darun Nadwah, dan untuk Bani Abdi Manaf, siqayah, dan rifadah. Dan untuk perkembangan selanjutnya, di kemudian hari upacara-upacara keagamaan menjadi sangat beragam, seperti upacara-upacara baru diadakan oleh Qusay, dan sebagian lagi yang sudah sangat lama serta berakar masih dibanggakan oleh orang-orang yang menguasainya dan tetap dicatat oleh para penyair yang membanggakannya. Aus bin Tamim As-Su'di bersair ketika ia membanggakan izin yang diberikan kepada jamaah haji untuk memulai haji dari Arafah yang dulu dikuasai oleh kaumnya. Ada catatan penting dalam sejarah. Dulu orang-orang Arab di Mekah mempunyai bulan-bulan peperangan. Serangan atau balas dendam tidak diperbolehkan dilakukan pada bulan-bulan itu kecuali jika mereka diberi kelonggaran oleh orang yang berhak memberikannya. Dan dulu orang-orang Arab di Mekah juga memiliki tata cara peribadatan, tempat-tempat manasik haji, dan tata cara ibadah haji sejak Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah, dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka agar mensucikan rumahnya untuk orang-orang yang tawaf, beriktikaf, ruku, dan sujud.
Dan memang di samping itu masih terdapat sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam yang masih mereka pegang teguh, seperti pengagungan Baitullah, tawaf di sekeliling Ka'bah, haji, umroh, wukuf di Arafah dan di Muzdalifah, mempersembahkan unta, mengeraskan suara ketika beribadah haji dan talbiyah. Setelah masa berjalan lama, Mekah menjadi kerinduan semua hati dan kiblat orang-orang Arab. Tidak beberapa lama setelah belahan bumi yang lain berambisi untuk menyaingi atau bersemangat untuk mengganggu kehormatan Baitul Atiq, pasti ia mundur dengan sendirinya sebelum sampai pada tujuannya dengan kesedihan dan penuh penyesalan. Dari persaingan di dalam dan di luar jazirah itu, penulis sejarah mereka meriwayat tentang cerita rumah yang didirikan oleh Ghassanah di Hairah dan gereja yang dibangun oleh Abraha al-Ashiram di San'a untuk memalingkan orang-orang dari ibadah haji ke Arab. Ia mendatangkan batu marmer yang memiliki lukisan urat emas dan berbatuan yang berasal dari sisa-sisa istana Balqis, istri Sulaiman. Istana ini terletak dalam jarak beberapa pasah dari gereja. Di dalamnya ada sisa-sisa peninggalan kerajaan. Dengan itu semua, dia berusaha merealisasikan keinginannya untuk memindahkan gereja dan mempercantiknya. Di dalamnya, ia memasang salib-salib dari emas dan perak, serta mimbar-mimbar dari gading gajah dan kayu eboni. Kemudian Abraha menuliskan sepucuk surat untuk tuannya, Raja Najasyi. Wahai sang raja, aku telah membangun untukmu sebuah gereja yang belum pernah dibangun untuk raja sebelumnya. Aku akan terus berusaha hingga berhasil memindahkan haji orang-orang Arab ke San'a. Namun Abraha tewas sebelum cita-citanya tercapai, dan Baitul Atiq di Mekah tetap seperti semula, sebagai tempat perlindungan orang-orang yang takut dan kiblat orang-orang yang berhaji dan beribadah, sebagai wujud doa Ibrahim al-Khalilullah alaihissalam dan seruannya kepada umat manusia. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ketahuilah, dunia akan senantiasa berdiri tertunduk dan bingung di hadapan keagungan yang hanya dimiliki Mekah dan tidak dipunyai oleh kota-kota lainnya ataupun ibu kota negeri yang lebih indah pemandangannya dan lebih makmur kehidupannya serta lebih subur tanahnya. Di tengah-tengah padang pasir, di lembah tandus yang terletak di antara dua deretan gunung-gunung karang yang menutupinya, orang-orang yang menunaikan ibadah haji tidak tahu bahwa ia telah sampai di sana kecuali setelah kedua matanya melihat jalan-jalannya. Dia terletak di gundukan-gundukan batu karang hitam dan memiliki panjang yang sama terbentang beberapa mil, hingga seseorang akan menyangka bahwa tidak ada batas akhir bagi gundukan-gundukan hitam itu, dan padang pasir yang terbentang yang cahayanya tidak dapat dijangkau pandangan. Sesaat pun orang tidak dapat berharap untuk bersembunyi menyelamatkan diri dari panas yang menyengat. Bahkan fata morgana yang menipu musafir dan menjadikan harapan akan adanya pepohonan kurma atau naungan-naungan yang sejuk tidak ada sama sekali. Di sana tidak ada pohon-pohon kurma atau kebun-kebun yang dapat diharapkan dan dicita-citakan. Tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh di kota suci Rasul, dan hanya malam-malamlah satu-satunya tempat berlindung dari panasnya matahari yang sangat menyengat. Di sana tempat tumbuhnya Aminah binti Wahab alaihissalam, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yatim dan diutus untuk umat manusia di Mekah,
dan pengutusannya di sana menambahkan kemuliaan yang selalu dibanggakan orang-orang Arab. Hal itu mereka warisi dari generasi ke generasi. Islam menjadikan Ka'bah tempat Al-Khalil beribadah sebagai kiblatnya, yang mana umat Islam akan selalu memalingkan wajah mereka ke arahnya di mana saja mereka berada dan di mana saja mereka tinggal selama Allah disembah di muka bumi. Benar, negeri itu adalah negeri Mekah, negeri Aminah alaihissalam. Aku telah dipindahkan Allah dari tulang-tulang sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci, dan dalam keadaan disucikan dan dibersihkan, tidak bercabang dua cabang, maka aku pasti berada di cabang yang terbaik dari keduanya. Hadis syarif. Pada suatu hari yang tak dapat dipastikan oleh sejarah, di sekitar pertengahan abad ke-6 Masehi, sebuah cahaya terlihat oleh wanita keturunan keluarga terhormat dari kabilah yang pada waktu itu menduduki kedudukan tertinggi di kota suci itu, dan hanya kabilah itu saja yang memegang kegiatan-kegiatan keagamaan yang agung. Keluarga itu membawa nama Juhroh binti Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Maka Kilab dipanggil dengan julukan Abu Juhroh dan saudara kandung Qusay yang menguasai Mekah semasa hidupnya. Lalu dia mewariskan kepada keturunan Qusay sebagai warisan yang berharga, yang satupun dari warisan itu tidak tersaingi oleh kabilah lain hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Qusay dan Juhroh, dua putra Kilab, membawa kemuliaan abadi dan kehormatan sepanjang masa. Ibu Juhroh dan Qusay adalah Fatimah binti Sa'ad bin Sayal, salah satu keturunan Bani Jadrah. Mereka dijuluki dengan julukan karena dinisbatkan kepada nenek mereka, Amir bin Amr al-Azdi. Dulu dia pernah membuat tombak untuk Ka'bah ketika pada suatu saat Ka'bah kemasukan air bah. Orang-orang Quraisy ketakutan karena musibah ini, dan mereka khawatir jika datang lagi air bah yang lain, ia akan melenyapkan kemuliaan dan agamanya. Maka tatkala Amir membangun dinding, ia dijuluki Jadir, pembangun dinding, dan sepeninggalnya anak cucunya dijuluki dengan julukan Bani Jadrah. Bani Juhroh dan Bani Abdi Manaf adalah juga saudara yang bertetangga dan tidak terpisahkan. Rumah mereka juga bertetangga. Tatkala orang-orang Quraisy membagi-bagi bagian Ka'bah, pintu samping adalah milik Bani Abdi Manaf dan Juhroh. Antara rukun Aswad dan rukun Yamani menjadi hak Bani Mahjum, dan kabilah-kabilah bergabung dengan mereka. Atas Ka'bah menjadi hak Bani Jum'ah dan Saham, dan samping Hajar Aswad menjadi hak keturunan Abu Dar bin Qusay. Bani Juhroh juga termasuk orang-orang yang bersegera memenuhi seruan beberapa kabilah dari suku Quraisy yang bersepakat mengadakan Hilful Fudul sekitar 25 tahun sebelum kerasulan Nabi kita. Mereka adalah sekutu paling terhormat dan termulia. Hilful Fudul sendiri terjadi karena ada seseorang dari kabilah Jubaid datang ke Mekah untuk urusan dagang, lalu dagangannya dibeli oleh Al-As bin Wa'il. Namun karena Al-As bin Wa'il pada waktu itu memiliki kedudukan dan kemuliaan di Mekah, ia tidak memberikan apa yang menjadi hak pria dari Al-Jubaid itu. Kemudian orang Jubaid itu melaporkannya kepada para sekutu Abu Dar, Mahjum, Jamuh, Saham, dan Adi bin Ka'ab, namun mereka menolak membantu melawan Al-As, bahkan mencaci Al-Jubaid itu. Maka orang Jubaid itu ketika mengetahui pengkhianatan, dia naik ke gunung Abu Kubais ketika matahari terbit, dan orang-orang Quraisy pada saat itu berada di tempat-tempat perkumpulan mereka di sekitar Ka'bah. Lalu orang Jubaid itu berteriak dengan suara yang sangat keras, "Wahai keluarga Fihir, tolonglah orang yang dagangannya dizalimi di tengah-tengah Mekah.
orang yang jauh dan keluarganya yang berihram, kusut, dan tidak jadi menunaikan umrohnya. Wahai manusia, ini terjadi di tempat antara Hijr dan Hajar Aswad. Tanah haram adalah hak orang yang sempurna kemuliaannya, dan tanah haram tidak berhak dimiliki oleh baju orang yang jahat dan pengkhianat. Mendengar teriakan itu, bangkitlah Jubair bin Abdul Muthalib dan berteriak, "Ini tidak boleh dibiarkan." Para sejarawan berkata, maka berkumpullah Hashim, Juhroh, dan Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jad'an, salah seorang dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan mereka bersepakat bahwa di Mekah tidak akan didapati orang yang boleh dizalimi, baik dari penduduk Mekah atau orang dari luar. Selain mereka yang masuk ke kota itu, mereka pasti akan tinggal bersamanya, dan mereka akan memusuhi setiap orang yang zalim hingga ia mengembalikan hak yang diambil darinya. Kemudian mereka menuntut hak orang Jubair itu kepada Al-As. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai ke Thalhah bin Abdullah Al-Juhri dengan sanadnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada aku memiliki unta-unta merah, binatang termahal pada zaman itu. Andaikan aku diundang untuk hal itu dalam Islam, pasti akan kuhadiri." Keluarga Quraisy yang terhormat ini sejak dahulu dikenal memiliki hubungan kasih sayang dengan Bani Abdi Manaf, yang disebut sejarah sebagai kabilah yang memiliki kehormatan besar yang dimiliki suku Quraisy. Hubungannya yang erat dengan peristiwa-peristiwa besar yang disaksikan Mekah pra-Islam serta persekutuan dengan Hashim dan anak-anaknya dalam perjanjian persekutuan besar Hilful Muhayyibin dan Hilful Fudul. Dari keluarga inilah lahirlah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Juhroh bin Kilab bin Murrah, yang memahkotai dengan kemuliaan yang mengakar dan kehormatan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh oleh selain mereka. Kakeknya dari pihak ayah, Abdul Manaf bin Juhroh, yang namanya digabung dengan nama sepupunya dari pihak ayah, Abu Manaf bin Qusay, maka timbul julukan Al-Manafani, dua Manaf, sebagai penghormatan dan pemuliaan. Sedangkan ayahnya, Wahab bin Abdi Manaf, adalah sesepuh Bani Juhroh yang paling mulia kedudukannya dan nasabnya. Tentangnya seorang penyair berkata, "Wahai Wahab, para putra orang mulia, putra Juhroh, wahai Ibnu Murrah, engkau mengalahkan semua Bani Kilab dengan nasab suci dan ibu yang baik." Nasab Aminah dari pihak ibunya juga tidak kalah dalam kemurnian dan kehormatan. Dia adalah putri Barrah binti Abdul Ujja bin Usman bin Abu Dar bin Qusay bin Kilab. Neneknya dari pihak ibunya, Ummu Hubaib binti Asad binti Abdul Ujja bin Qusay. Ibu Ummu Hubaib adalah Barrah binti Auf bin Ubaid bin Uwai bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir. Warisan-warisan mulia yang dia persembahkan kepada anaknya, anak sematawayangnya. Dengan begitu dia mengumpulkan kemuliaan dua Manaf untuknya, Abu Manaf bin Juhroh bin Kilab dan Abu Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan dia membuat anaknya membanggakan nasabnya dengan berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas alaihissalam, "Allah telah memindahkan aku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke rahim-rahim yang suci dalam keadaan disucikan dan dibersihkan, tidak bercabang dua cabang, maka aku pasti berada dalam cabang yang terbaik dari keduanya." Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Fa-nya dibaca fathah, kemudian berkata, "Aku paling mulia asal-usul, ipar dan keturunan. Sebuah nasab yang langit bersinar dengan hiasannya. Dia mengalunginya dengan bintang-bintang Orionnya. Alangkah baiknya kalung kemuliaan dan kebanggaan itu. Dalam nasab itu engkau adalah anak yatim yang terlindungi."